Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam para pemirsa sekalian. Kembali bertemu saya Muhammad Fadlur Rahman. Kali ini dalam acara ngobrol bareng pakar yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang seorang narasumber yang akan membersamai kita dalam topik pembahasan malam ini, yaitu harmonisasi bisnis dan berorganisasi. Nah, sudah bergabung bersama kita di studio laboratorium dakwah Pondok Pesantren Budi Mulia. Bersama kita ada Mas Muhammad Zulfi Ivani. Nah, yang mana beliau ini merupakan alumni juga dari Pondok Pesantren Budi Mulia dan sekarang menjadi owner dari iframerental.com ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin mari kita sapa dulu Mas Fani. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, alhamdulillah ya. Walaupun mungkin cuaca kita sekarang sedang hujan terus kayaknya tiap malam Mas ya. Ini buat agak-agak pilek-pilek juga. Agak berubah suaranya gitu. Ini apa kemarin saya lihat berita efek apa badai siklon. Nah, Waduh. siklon apa Freddy apa namanya gitu kan. Oh. Di selatan Jawa kan makanya hujan terus minggu terakhir ini. Oh iya kan di selatan Jawa kan laut Iya. semua itu. Gua bawa ke atas mungkin. Oke, mungkin langsung kita mulai aja untuk pembahasan pada malam hari ini ya. Tadi mengenai harmonisasi bisnis dan berorganisasi. Ya ini suatu hal yang sebenarnya cukup unik gitu. Yang mana ketika kita mengurus bisnis itu kan sudah lumayan rumit tersendiri gitu. Dan ini dibersamai dengan kegiatan berorganisasi nih Mas ya. Oke, itu kalau untuk bisnisnya dulu mulai sejak kapan nih Mas? Kalau informal, kalau sebelum kita punya akta perusahaan ya. Jadi kita mulai 2011. Kira-kira bulan-bulan ber lah, akhir tahun, bulan-bulan ber karena saya lulus kuliah kira-kira awal 2011. Terus sempet belajar hampir setahun ke TV ungu biru ya. Itu TV biru lah di TV yang bajunya warna ungu lah. Oh, Jakarta. iya. TV berita warna ungu, kayaknya ungu ya. Jadi di situ kemudian ternyata berhati-hatilah dengan impianmu. Dulu awalnya kita mikir kayaknya enak tinggal di Jakarta, jadi keren pakai seragam, berangkat pagi pulang sore. Ternyata tidak seindah impian, tidak seindah yang kita kira kan. Jadi saya pada satu titik saya merasa apa ya kayak mentok tuh. Berangkat habis subuh sampai kantor jam 8. Pulang kan maghrib tuh kira-kira. Pulang maghrib tapi pulang maghrib mesti macetnya minta ampun. Oh iya, Jakarta ya. Wall. Akhirnya kita memutuskan ketika itu sama teman-teman pulangnya agak ngaret. Jadi kita pulangnya habis isya. Jadi pulangnya habis isya. Ternyata ketika pulang habis isya ketika itu Ramadan tuh. Jadi pulang habis isya itu sambil kita naik taksi atau naik bis itu lihat di kiri kanan ada orang sholat tarawih jamaah tuh hati terenyuh tuh. Dan muncul pertanyaan, saya mau ngapain di sini itu kan? Apa yang saya cari itu kan? Cuma nyari harta, harusnya di Jogja juga bisa itu kan? Harusnya bisa. Dari situ kemudian saya mikir, setelah selesai kontraknya, setelah selesai proyeknya, saya pengen pulang ke Jogja. Apalah yang bisa saya kerjakan di Jogja gitu kan? Selebihnya suasana Allah lah. Jadi kita mulai kira-kira 2011, lulus kuliah. Jadi dengan modal sarjana S1, saya jualan dulu. Jualannya dulu awal-awal munculnya HP Android itu kan. Oh iya. Memorinya cuma 4 GB, 8 GB kayak sekarang udah 128 sampai 500 256 512. Nah, jadi dulu ketika masa itu ketika memori masih 4 GB, orang mencari micro SD. Oh. Nah, micro SD orang, jadi saya pertama kali beli Android itu dengan uang hasil dari Jakarta itu Android ketika itu Sony Xperia yang bisa di sliding tuh. Oh iya. Ini ya. Sekarang udah gak ada lagi Sony Indonesia. Terus ya itu. Dari situlah kemudian karena saya butuh micro SD. Kemudian saya ketemu distributor tangan pertamanya di Jogja. Dari situlah kemudian saya kulaan dan saya jual, ternyata laris manis. Jadi, seperti itulah kita awal mulanya jualan online. Jadi saya misalnya COD, masa ke COD kan ketemu dibeli itu di Bundaran UGM, di Indomaret Point depan UNY, terus di Gading Mas Jakal itu kan. Oh itu waktu itu sudah lumayan sudah ada ya untuk transaksi online sudah lumayan ya. Kasus ketika itu. Oh kasus ketika itu. Jadi ya itu kan masih forum kayak di internet gitu ya. Iya, jadi saya mengalami masa
Jualan online itu mulai dari Kaskus, kemudian lari ke Toko Bagus. Dulu ada Toko Oh Bagus. iya iya iya. Toko Bagus, Berniaga, terus habis itu lari jualan di Twitter, Oh, sampai sekarang kita Instagram Reel kan. Sekarang Instagram udah Reel kan. Instagram Reel, kemudian SEO, mainan SEO. Jadi sebenarnya nanti ilmu pun ketika kita usaha itu ilmunya tuh kan selalu ada yang baru kan, we. Jadi nggak ada yang nggak baru, nggak ada yang nggak baru, selalu ada yang baru. Caranya kita sebagai pengusaha itu berdamai dengan perubahan, gitu kan. iya. Kalau tidak berdamai dengan perubahan bakal Ya, hilang bisa. perubahan ya katanya. Jadi salah satu syarat pertama orang mau masuk usaha itu harus dia siap berdamai dengan perubahan itu sendiri. Karena kalau dia nggak mau berdamai, dia bakal cepat kegilas. Bahkan mungkin sampai akhir hayat kita. Ya, itu tuh saat berdamai. Cuman kan cara berdamainya macam-macam. Artinya gini, kalau dulu di fase awal kan kita berdamainya dengan cara kita ambil ilmu baru. Misal ketika dari Kaskus ada ilmunya, namanya ilmunya nyundul, mungkin orang dengar ilmunya nyundul. Jadi kita punya trade iklan tiap hari kita sundul, dari tengah malam saya nyundul, tak perbaharui kayak update tuh di refresh Oh tuh. iya iya. Terus di Twitter kita masuk itu kita belajar main hashtag, main schedule tweet, Kapan di tweet? terus buat misal dulu ada kayak buat, kalau sekarang ada tweet ya, kalau dulu kan buat kayak apa namanya full tweet itu kan 1/15, 2/15, jadi full tweetnya berapa. Kalau sekarang kita berdamainya dengan cara kita membentuk tim. Udah, jadi karena saya merasa udah nggak mampu ngikuti perubahan zaman, kita bentuk tim. Memang harus ada orang yang khusus untuk mengerjakan. Betul, betul. Jadi misalnya kayak sekarang, saya terakhir bulan November kemarin kita karena saya dibisiki sama guru saya orang Jakarta, Mas, masa depan ada di Reels dan TikTok. Itu disrupsi beneran. Apa disrupsinya? Ketika Reel TikTok itu modelnya cuma HP. Nggak ada lagi kamera, nggak ada lagi Jadi, komputer. Orang-orang sekarang bermodalkan HP juga bisa jualan. Betul lah. Makanya setelah itu saya putuskan, saya langsung beli alat produksinya. Beli iPhone. Beli iPhone, ketika itu kita langsung beli 4 lah. Satu yang rental kasih 1, terus kemudian yang jasa multimedia kasih 1, saya megang sendiri karena saya harus menguasai dulu kan. Jadi saya nggak harus ahli, cuman saya harus tahu logika berpikirnya gitu kan. Setelah itu alhamdulillah rata-rata sekarang kita selalu nge-reel kan. Jadi sekarang kontennya iFrame, kontennya itu nggak cuman poster, misal di Instagram kan square 1x1 tuh. Iya. Sekarang kita udah reel hampir 2 hari sekali kita posting. Dan kalau saya lihat memang apa melalui reels atau melalui story itu juga Engagement tinggi. engagementnya tinggi. Betul. Jadi kalau Reels atau TikTok itu kan dia bisa menjangkau yang bukan follower. Nah iya. Kadang kita scroll ini dari mana nggak tahu. Kalau cuman kalau cuman beranda, mesti yang kena yang kena kelihatan kan mesti yang kita follow kan. Iya. Tapi kalau udah kita main Reel, main TikTok, dia algoritmanya kan menyasar orang-orang yang setipe. Orang-orang yang punya minat setipe. Nah, Ketika kita sudah terlacak suka ini suka itu, nanti bakal muncul sendiri. betul gitu. Itu sekarang 2023 kayak gitu. Cuman besok mau kayak gimana? Besok marahnya kemana? Bisa ya saya nggak tahu. Dan artinya kita selalu siap dengan perubahan aja. Wis siaga wae gitu kan. Ilmu 10 tahun lalu belum tentu sama dengan ilmu hari ini gitu kan. Jadi kita siap. Kalau dulu kita ngadepi sendiri, kalau sekarang kan kita nyiapkan tim. Ya caranya tim kita siaga untuk berubah. Oh iya, berarti itu tahun 2011 mulai secara formal itu, kalau timnya tuh dari teman-teman sendiri atau bagaimana tuh, Mas? Kalau 2011 kan masih sendirian. Masih di Terus 2012 ada rezeki toh ketika itu. Kan rezekinya ini rezeki Budi Mulya juga ya. Nah, rezekinya adalah pas makan siang, we. Pas makan siang nemu bekas bungkusan nasi apa? Kayak bungkusan nasi itu. Mas Furgan ya. Ya, Mas Furgan ketemu bungkus nasi, saya mau ngomong Mas Furgan ketemu bungkus nasi, terus intinya adalah di bungkusan itu ada namanya BRI Studentpreneur. BRI Wirausaha Rakyat. itu program seperti apa itu? Program lomba bisnis. Oh, lomba bisnis. Lomba bisnis. Nah, jadi itu diadakan oleh UGM, Fakultas Ekonomi, yang mana modalnya cuman proposal bisnis. Padahal di zaman itu namanya lomba bisnis mesti submit apa? Kayak submit profil tuh loh, kayak ketika yang ketika itu menginginkan wirausaha muda mandiri. Nah, wirausaha muda mandiri itu kita submit itu loh, submit
Kita melaporkan usaha kita apa, keunikannya apa, Usahanya sudah harus ada gitu. betul. Terus omsetnya berapa. Jadi menang-menangan omset, menang-menangan unik-unikan, menang-menangan omset. Nah, hebatnya BRI itu, dia buat di UGM, itu dia menerima 10 proposal, yang mana dia baru proposal. Jadi, nggak masalah proposal, itu 10 masing-masing dikasih 150 juta, 150 juta. Sekali. Itu setahu saya yang daftar ada sekitar 100 Pak ya. Plus minus 100 sampai kita alhamdulillah kita jadi 10 besar. Bahkan di final akhir itu kan prosesnya kan setahun ya. Di final akhir itu kita apa namanya juara, seingat saya sih, juara 2, sekitar juara 2 kalau nggak juara 3, kita yang juara 2. Nah, sampai tahun 2023 ini ketika ditrace ulang itu dari 10 finalis itu yang masih bertahan cuma Naim Frame. Yang lainnya wis nggak tahu kemana lah. Itu kalau yang saya ketahui juga, saya lihat juga kalau untuk apa lomba-lomba bisnis itu memang tantangannya kan sudah buat gitu, proposal sudah. Kadang yang sudah keterima itu juga belum tentu berjalan lancar gitu. Nah, betul. Saya lihat itu. Betul. Memang tantangannya agak sulit ya, harus konsisten juga ketika sudah, apalagi kalau sudah mendirikan bisnisnya itu harus konsisten sekali itu. Itu berarti model bisnisnya awalnya memang sudah pas di submit tuh sewa persewaan gitu ya Mas atau gimana? Belum. Jadi pas kita submit awal itu masih menggunakan ilmu saya dulu di TV Ungu itu, TV berita Ungu itu. Jadi kita jual bahwa kita perusahaan video production PH, jadi production house. Jadi kita menerima produksi untuk film dokumenter, terus laporan akhir tahun video itu kan. Ternyata nggak laku. Nggak laku karena riset kami ternyata di Jogja itu yang laku itu video manten. Video manten dan ya dikit-dikit seminar gitu lah. Akhirnya kita setahun ini ngos-ngosan asli. Yang ngos-ngosan ngejar omset karena emang nggak ada pasar ya. Jadi caranya bisnis itu kan sebenarnya kan ada porsi tertentu idealisme kita. Tapi seharusnya porsi terbanyak adalah seharusnya kan demand pasar. Kalau memang mau ngejar idealisme terus, mending buat yayasan sosial, gitu kan. Wes, dengan bener-bener apa passion kita lah. Tapi kalau kita mau bisnis kita harus peka dengan pasar. Pasar pengennya apa? Memang pasar maunya mantan, ya kita buat yang mantan. Nah, dulu kan saya nggak punya ilmu kalau mantan tuh piye kan gimana kan itu ilmu sendiri kan. Kan kayak mantan tuh kan kita harus ada ilmunya juga, gitu kan. Kalau mantan tuh datang harus sebelum subuh kan. Sebelum make up di foto juga, di foto di video Dari awal sampai akhir. betul, dan bisa baca rundown. Misal baca rundown tuh urutannya misal jalan dari sini ke situ, ada apa adegan apa pecah apa kendi apa lah siraman kan Di itu sini kan banyak urutan tradisi. tradisi. Jadi ketika itu kita belum punya ilmunya itu kan. Jadi dari situ, tapi alhamdulillah kita banyak belajar. Pertama bahwa sejak awal di BRI itu meminta harus ada hitam di atas putih. Jadi kayak itu loh, ada MOU-nya gitu. jadi dia meminta semua peserta yang ikut itu harus diformalisasi dalam bentuk perusahaan. Jadi ada yang buat PT, ada yang buat CV itu kan. Jadi karena mungkin amanah dari itu kan apa namanya Al-Quran yang surat terpanjang kan, tidak ada yang bidainin faktubu, jika berada dalam perjanjian, nah hutang piutang catatanlah, ditulis kan. Memang sejak awal diminta oleh guru kami untuk harus pakai formalitas. Jadi ketika itu kita pakai CV kan, CV iframe gitu kan. Jadi dari situ kita belajar dari awal kita pakai CV iframe. Nah itulah pula hari keluarnya akta perusahaan 17 September 2012 itulah yang kita jadikan hari ulang tahun iframe. Alhamdulillah tahun kemarin sudah tembus 10 tahun secara formal. Pelajarannya yang pelajaran lainnya itu bahwa usaha itu fleksibel. Jadi ketika kita sudah tahu data, karena kita tahu mentok ya soal video itu mentok, kita nyoba main ke rental. Kita udah masuk rental itu alhamdulillah. Dari situ masuk rental. Itu mulai tahun kalau rental nih. Rental itu kira-kira kalau kita udah mulai nyobanya sekitar 2012 akhir. Jadi gampangannya kan kita closing menang BR itu sekitar bulan Juni.
Juni 2012. Jadi Juni 2012 itu saya nikah. Jadi saya nikah setelah saya jual online terus ambruk. Jual online ambruk toh. Ambruk sakit maksudnya karena kecapean muter-muter. Mungkin fisik saya nggak begitu bagus untuk kerja fisik ya. Ambruk terus saya sebulan bed rest di rumah di Magelang. Terus setelah selesai bed rest, saya kemudian memikirkan harus ada terobosan dalam hidup. Terobosannya adalah menikah. Saya terobosannya bisnis apa, menikah ya. Lah diizinkan orang tua ya, diizinkan orang tua. Terobosan dalam hidup. Dan alhamdulillah itu pernikahan nanti jadi ilmu ya. Jadi pernikahan itu banyak hal yang membuat kita makin hebat, itu menikah itu kan. Nah, jadi setelah menikah, setelah kita dapat tanggal mau menikah, Hamin seminggu sebelum pernikahan itu kita tes wawancara terakhir di BRI. Jadi ada Sebelum nikah ya berarti? sebelum menikah, jadi seminggu sebelum, jadi minggu depan saya nikah, minggu ini tes wawancara. Yang wawancara namanya Pak Rangga Almahendra, itu dosen. Oh iya. Mantune Pak Min ya, suaminya Mbak Hanum. Salah satu pertanyaan yang masih terngiang adalah kira-kira wis plan B-nya apa itu kan? Plan B-nya apa, misal kalau nggak keterima, kalau nggak keterima di BRI itu kan saya cerita saya mau nikah kan. Saya nggak punya plan B, Pak. Ini ijazah udah saya bakar, Pak. Ijazahnya saya bakar, Pak. Nggak akan saya pakai lagi. Ketawa dan ketawalah ketika itu. Tapi alhamdulillah. Dan memang saya nggak berpikir bahwa saya terbiasa dalam hidup saya itu tidak terbiasa menyiapkan plan B. Karena kalau kita menyiapkan plan B, sebenarnya otak kita, alam bawah sadar kita tidak yakin bahwa dengan impian kita. Saya masih ada backup lagi. Jadi kayak gitu. Jadi alam bawah sadar kita mengatakan bahwa untuk santai wae ngono kan. Santai aja itu kan. Nanti kalau plan B. nanti kalau gagal kan ada plan B, santai. Jadi saya mempraktekkan itu berkali-kali di iFrame ketika kita ada masalah ya. Udah pikirkan plan A, jangan pikirkan plan B. Plan B mesti ada besok wae, pikirnya besok. Jangan pikirkan sekarang, wis mentok lagi mikir plan B. Tapi kalau sejak awal kita menyiapkan plan B, ya bahaya itu kan. Jadi alam bawah sadar kita mengatakan bahwa kalau gagal nggak apa-apa. Itu pas waktu itu apakah sudah lumayan ramai ya kayak bisnis rental gitu di Jogja? Lupa ya. Cuman ketika itu kami belajar ada dua rental, satu di Ring Road, satu lagi di daerah bandara ketika itu. Jadi kita belajar, kita nyoba ngerental, terus kemudian kita jadi tahu. Jadi ada istilahnya customer journey. Customer journey itu perjalanan kita membeli sesuatu. Jadi misal gini. Nah, sebenarnya kalau kita mau usaha, itu paling mudah tuh sebenarnya kita mengcopy paste customer journey itu. Misal kalau kita pengen jualan komputer lah. Okay. Nah, kalau kita pengen jualan komputer, kita paling gampang adalah kita mengcopy paste ATM, amati tiru modifikasi. Toko terbaik di Jogja. Misal Elf, katakan Elf ya. Kita lihat sana, kita belajar langsung ke sana. Masuk, lihat kira-kira gimana cara dia melayani, kan di depan langsung dicegat sales kan. Iya. Mau nyari apa? Terus lihat cara dia nempatkan misal tengah-tengah atau laptop yang sebagian kiri kan, kalau di Elf kan ada yang bungkus, ada salesnya kan. Di bagian kanan kan, seingat saya ada yang pojok kanan ada printer itu kan, ada speaker gitu. Nah, dulu ketika kami mulai itu kami juga ATM. Jadi kami ATM dari rental yang udah duluan. Kita ATM mulai dari notanya, cara dia iklan kemana aja, kemudian klausul hukumnya kan. Rental kan sering bermasalah soal klausul hukum tak. Misal kalau dicopot stiker segelnya boleh atau enggak, kalau telat seperti apa, kalau identitasnya palsu seperti apa, itu kita paste semua. Ya ATM lah, amati tiru modifikasi. Jadi dari situ alhamdulillah kita ya survive. Jadi yang dulunya katakan pas kita mulai BRI itu tiga orang. Saya Mas Furkon sama namanya Mbak Puji suaminya juga alumni sini, Mas Afi namanya. Sekarang di tahun 2003 ini sekarang tim kita kira-kira 35 orang. Jadi itu dengan kira-kira 8 unit bisnis lah. Sudah 8 unit bisnis. Jadi 5 rental, 5 rental, kemudian 1 jasa multimedia. Kita juga ada nitip rumah tahfidz di bawah manajemen kami. Oh. Terus ada satu lagi kita
kita ngendel marketingnya sebuah biro umroh lah. Biro umroh di Jogja, tim kami sekitar 5 orang yang kita injek ke sana. Kalau yang tadi multimedia itu berarti pasarnya seperti apa tuh Mas? Kalau multimedia awalnya itu ya pasarnya seharusnya pasarnya pasar korporat. Oh, di perusahaan ya? Perusahaan kan biasanya perusahaan kan dulu ketika itu kita awal-awal sempat dapat limpahan order dari teman yang di Sari Husada. Nyebut merek ya. Ya ada sebuah pabrik susu lah. Ada sebuah pabrik susu di Jogja itu kan. Nah, jadi dia tiap tahun ngasih order. Tapi ordernya itu selesainya paling enggak selalu dalam waktu sekitar 6-8 bulan. Karena sekitar 12 titik. Jadi dia tiap tahun ada namanya lomba lah, nyebutnya sebuah lomba antar bidan. Itu tiap tahun dia merekam sekitar 12 titik. Kita kebagian titik itu kita kebagian 3 titik. Oh, itu berarti merekam kegiatan gitu ya? Betul, jadi buat dokumenter. Jadi 3 titik itu kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 4 bulan. 2 bulan syuting, sekitar 4-5 bulan lah. 2 bulan syuting, 2 bulan editing, 1 bulan kita presentasi ke Jakarta. Jadi waktu udah habis sebenarnya ketika itu. Kan ketika itu kita dapat subkontrak, kalau kita dapat lemparan order, bukan order kita sendiri. Nah, pas kita ngejar order sendiri emang nggak mudah gitu kan. Nah, makanya kita kemudian ketika kita berhasil shifting ke rental, kita pindah ke rental, ternyata enak rental. Kita nggak kemana-mana kan. Ini kan bareng gitu. Nunggu orang datang gitu kan. Dan saya kira lumayan ini. Nah, dan menurut saya hasilnya lebih bagus ketimbang kita harus keluar itu kan. Ninggal istri, ninggal keluarga, ninggal kantor gitu. Lagi kan kemarin selama pandemi itu juga saya kira memang banyak gitu alat-alat yang kita butuhkan di rental gitu. Saya sendiri pernah pengalaman tuh ya ngadain acara hybrid kan ya nyari juga gitu kamera segala macam, terus peralatan-peralatannya gitu nyari ke rental gitu. Betul. Jadi kita kembali lagi ke statement saya yang pertama, perubahan tuh pasti. Jadi yang nggak berubah ya perubahan itu sendiri. Nah, sama kayak kemarin ketika corona ya. Ketika corona itu apa yang kita lakukan sebenarnya cuman mengubah bahasa iklan sebenarnya. Jadi sebelum corona bahasa iklan kita kan kurang lebih gini. Weekend mau liburan. Nah, weekend mau liburan sewa kamera dong. Sewa kamera, sewa alat itu kan, sewa alat foto. Selama corona 2 tahun kan nggak ada orang liburan. Ternyata pasar berubah. Pasar berubahnya adalah sekarang pasarnya adalah orang-orang meeting online. Nah, itulah yang kita jual. Barangnya sama, paling cuma nambah kabel lah, nambah kabel. Kita bahasanya adalah butuh alat meeting, sewanya di kami gitu kan. Dan sampai sekarang kita gunakan rumus itu. Bahkan yang kan jasa multimedia itu yang dulu sempat awal kita gunakan proposal di BRI dapat 150 itu kan sekian tahun mati itu. Nah, ketika corona kita hidupkan dalam bentuk live streaming. Jasa membantu live streaming. Betul. Itu dibutuhkan sekali. Betul. Jadi live stream. Jadi corona itu kan pertama kali masuk Jogja itu Maret 2020. Oh iya. Kira-kira tanggal 2 Maret itu kasus 01 di Jakarta. Let 10 hari, selisih 10 hari itu kasus 01 di Jogja. Ada anak-anak di PKU Gamping pulang dari Depok. Jadi Depok tuh terkenal karena banyak kasus dari sana Depok. Ada kolor hijau. Corona ya. Ayu Ting Ting tinggal di Depok. Jadi sekitar tanggal belasan Maret itu setelah kasus 01 di DIY itu semua hotel, semua event, semua tempat wisata tutup semua. Biasanya pergub setelah saya, jadi pergub memaksa semua harus tutup. Akhirnya bubar lah. Sekolah saya ingat itu 30 Maret sekolah tuh diliburkan dia. Bener ya, punya Maret lah. Saya 30 Maret karena dipulangkan nggak jadi UN waktu itu. Iya. Jadi apa namanya lulusan UN ya? Iya, UN nggak ada. Jadi sempat ujian pondok aja, UAS juga nggak ada jadinya. Jadi ketika semua ditutup itu, terus ya setiap hari kita nangis. Kan saya tiap hari kan ada laporan keuangan kan. Anak-anak nanti tutup rental jam 10-an, biasanya mereka kasih laporan omsetnya berapa yang dilayani hari ini, berapa yang nanya, berapa yang closing. Itu tiap hari 0 kan sedih banget kan. Piye caranya. Akhirnya kita menemukan solusi di bulan ketiga sekitar bulan Juni. Kita jualan lisensi Zoom, jualan live streaming. Jadi terus kemudian sewa alatnya kita ngiklannya sewa alat paket live streaming gitu. Jadi kan orang langsung
sepaket langsung nanti tinggal nyiapin gitu kan. Betul. Yang mana live streaming itu kita panen kira-kira dari Juni 2020 sampai kira-kira Desember 2021. Itu berapa bulan? Sekitar 1,5 tahun lah kita panennya. Setelah itu ya ambruk lagi. Karena bulan Januari 2002 itu kan Omikron. Iya. Omikron, habis Omikron itu semua orang pengen kumpul ketemu. Iya, 2 tahun nggak pernah ketemu. Nah, jadi selama Omikron kan lost kan. Jadi setelah Omikron itu lost, ya orang pada ketemu, kita nggak bisa lagi jualan live streaming. Akhirnya di situ kita ngeriset lagi, ngulik lagi, ngeriset data lagi. Oh ternyata sekarang kita jualannya keywordnya bukan live streaming, keywordnya hybrid event. Ya. Jadi beda ya. Soalnya live streaming kan kayak gini, katakan gini live streaming ya, cuman kamera, terus pembicara gini, tapi nggak ada penonton. Nah, gitu. Tapi kalau hybrid berarti kan ada penonton. Penontonnya bisa jadi lebih banyak daripada yang di rumah. Dan itu lebih kompleks itu. Betul, instalasinya lebih kompleks. Jadi tentu audionya. ada tambahan lagi, ada tambahan audio set. Iya. Sound systemnya mau berapa ribu watt itu kan. Nah, kita mengakali sound system itu dengan kita bermitra. Jadi kita punya mitra orang sound system, dia kan punya price list kan. 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt berapa ya udah. Kalau ada kebutuhan apa? Pas ada kebutuhan hybrid kita manggil beliau. Ya, dan pasti nanti pasti akan berubah lagi, mesti ada berubah lagi. Ya, saya nggak tahu. Malah saya berusaha nyari-nyari riset di YouTube belum ketemu. Kira-kira mau kemana pasar pasca 2023 tuh ketemunya yang ngomongnya resesi tuh. Tapi ya, Bismillah lah ya. Ya memang resiko jadi pengusaha itu kan seumur hidup berdamai dengan ketidakpastian. Kalau nggak kuat dengan ketidakpastian, mending jangan coba-coba senam jantung kan. Oke, mungkin masuk ke tema yang sebelahnya ya. Tadi kan berbisnis dan berorganisasi. Nah, mungkin dari organisasi dulu. Ini kalau organisasi mulai sejak kapan nih, Mas? Kalau boleh itu. Saya itu, saya baru tahu nih. Masa muda saya, remaja saya, mungkin udah agak dewasa apa ya? Dewasa akhir mungkin ya. Kalau pemuda kan pemuda akhir 40 tahun kan kalau nggak salah. Kalau definisi pemuda menurut UU kan 40 tahun. Ini saya hampir mungkin berapa tahun lagi expired pemudanya. Kalau ternyata saya semenjak remaja itu saya punya insting syahwat politik mungkin bahasanya gitu. Insting pengen mimpin, pengen apa itu semenjak SMP sebenarnya. Jadi bahkan dulu saya mondok, ketika saya mondok kemudian saya melanggar suatu pelanggaran yang mana ketika pelanggaran itu saya lakukan, saya kehilangan kesempatan untuk nyalon jadi ketua OSIS. Itu saya bila-bilani keluar dari pondok hanya untuk ngereset hidup. Jadi saya ngereset hidup di luar. Saya pengen caranya saya pengen jadi ketua OSIS, pengen jadi ketua OP lah, organisasi pondok itu kan. Jadi terus di apa namanya juga masuk ke kuliah. Saya juga di kuliah saya kebetulan sebenarnya dulu ikut macam-macam, cuman akhirnya ketika saya jadi ketua komisariat IMM saya kemudian melepas semuanya. Nah disitulah saya kemudian baru belajar bahwa ternyata ketika kita sudah mimpin salah satu, kita harus melepas yang lainnya. Nah di SMA kan mimpin macam-macam. Kafe dirayai itu. Akibatnya diambrol kafe. Yang kalah kan ketika SMA kan prestasi kan. Jadi apa namanya pas SMP sempat ranking paralel, H1 paralel, tapi ketika SMA ancur-ancuran lah itu kan. Walaupun tertolong ketika ujian akhir SMA itu masih bisa dapat pilihan nomor satunya ketika daftar kuliah itu. Ketika kuliah alhamdulillah aktif di IMM, sampai di IMM-nya dari komisariat UGM terus cabang DPD, sempat mau ke DPP tapi ya ngono lah, makin tinggi posisi kan makin banyak dimensi politiknya itu kan. Jadi sudah oke DPP tapi H-2 di cancel. H-2 di cancel, itu pun pimpinan yang minta saya masuk itu berapa bulan kemudian di reshuffle. Ya sudah, dinamika perpolitikan kan, artinya ya harus dinikmati wae itu kan. Tinggi pohon kan mungkin kencang angin ya. Jadi semenjak saya masuk bisnis 2011-2012 berarti sampai sekarang saya hampir non-stop. Jadi hampir non-stop yo bisnis, yo ngelakoni bisnis, yo ngelakoni organisasi. Karena
saya teringat itulah, teringat kata-kata Buya Hamka tuh. Nek cuman makan babi hutan kan ya makan tuh. Nek cuman makan babi hutan dimakan. Artinya kita tuh hidup nggak cuma nyari makan, tapi bagaimana caranya kita hidup itu kan meninggalkan legacy ya, meninggalkan warisan apa ya, warisan kebaikan tuh. Jadi meninggalkan warisan kebaikan untuk nanti dilihat anak-anak kita, gitu kan, untuk dilihat teman-teman kita, gitu kan. Biar caranya besok ketika aku diangkat ke liang lahat kubur tuh, aku pengen dikenang sebagai apa sih? Kalau dikenang sebagai apa? Saya kemarin terakhir baca bukunya almarhum Pak Sunadi Sauri. Jadi Pak Sunadi Sauri itu pernah dengar nggak ya? Pamela, grup Pamela. Oh, kalau Pamilanya ya. Pernah dengar ya? Grup Pamela itu dugaan saya kapitalisasi asetnya udah sampai triliunan ya. Jadi beliau itu ya pengusaha, ya dai, ya organisasi gitu kan. Terus bisnisnya triliunan. Saya pengen setidaknya di akhir nanti di akhir hayat saya, orang ketika melihat saya itu mendengar nama saya, orang-orang pengen apa ya? Menyimpulkan bahwa ternyata ini orang yang ketika hidupnya dia bisnis ya, organisasi ya. Karena itu sebenarnya kalau di organisasi kan jarang ya kayak gitu. Karena kalau di Muhammadiyah, kalau kita persentase itu dari 100 orang pimpinan PP ya, katakan PP ya, itu nggak ada satupun yang pengusaha kok. Katakan akademisi lah. Akademisi, betul akademisi. Karena umumnya orang-orang usaha tuh sudah capek dengan kehidupan kantornya, sudah capek dengan kehidupan bisnisnya. Jadi kalau suruh ngurusin yang lain agak berat itu kan. Nah itu sekitar pas Syawalan Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Itu Pak Dahlan Iskan sama Pak Sutioso Bahir debat. Jadi Pak Dahlan Iskan bilang gini, Pak Dahlan Iskan, kalau bagi saya kader yang berbisnis itu nggak boleh diganggu. Kader kalau berbisnis diam dan umur 20, 30 atau 40 dia akan sedang mengalami turbulensi tuh, naik turun bisnis dengan hancur tabrak kanan. Itu jangan diganggu, udah biarkan dia sukses dulu di bisnisnya. Nanti kalau udah umur 50-an sudah lebih tenang baru diajak balik. Nah, kata Pak Dahlan seperti itu. Jadi jangan diganggu-ganggu gitu kan. Fokus saja. Jadi bahasa beliau tuh dia mengistilahkan yang kayak gitu namanya tauhid bisnis. Kan kalau Pak Amin kan tauhid sosial kan. Nah, kalau Pak Dahlan dia punya istilah tauhid bisnis. Artinya fokus. Umur 20, 30, 40 itu fokus di bisnis. Sampai sukses baru balik ke Muhammadiyah. Nah, Pak SB, Pak Sutioso Bahir dia menolak teori itu. Nah, nanti kayak gitu caranya nggak ada yang ngopeni Muhammadiyah itu kan. Makin sedikit yang ngopeni Muhammadiyah, berbarengan aja gitu kan. Saya sebenarnya saya senang dengan statement Pak Dahlan kan, mind blowing kan statementnya tauhid bisnis. Tapi saya mengamini juga statementnya Pak Sutioso Bahir. Jadi memang sebenarnya bisa kok, kita bisa uang kita bisa milih kok kan. Jadi ada kasus kecil ya. Ketika dulu saya jadi ketua Komsat UGM, IMM UGM, itu ada semacam guyonan, ada kutukan ketua Komsat. Ketua komisariat itu ada kutukan lulus kuliahnya setelah 7 tahun. Iya, karena saya jadi ketua Komsat sekitar tahun 2009 ya. Itu kakak-kakak kelas saya belum pada lulus, sekitar 3-4 angkatan. Jadi ya ketika itulah saya menemukan ini kan soal mindset. Jadi soal mindsetnya bagaimana? Jadi kita bilang sama diri sendiri bahwa kita bisa kok. Selesai kita bisa kok jadi ketua komisariat sekaligus lulus cepat. Alhamdulillah ketika kita menginstal mindset yang tepat, saya kira mungkin ada istilah semesta mendukung. Insya Allah kelakuan bisa saya lulus. Jadi ketika saya lulus 2011 itu saya melewati kira-kira tiga generasi ketua komisariat dari saya. Alhamdulillah nggak kena kutukan. Ya, itu masuk saya ketika pulang dari Jakarta ke Jogja itu saya juga menginstal mindset saya. Oh, kata orang duit 80% ada di Jakarta kan. Ya, faktanya memang gitu faktanya kan 80%, yang lainnya kan cuma 20%. Dikit aja. Gimana caranya jadi kaya raya tapi dari daerah. Nah, itu kan menurut saya itu soal mindset tok sebenarnya. Bisa kok, insya Allah. Dulu bahasanya tukul rezekinya orang kampung rezekinya kota gitu kan. Jadi saya menginstal kotak saya bahwa saya pengen rezeki saya Jakarta tapi saya tinggal di Yogyakarta. Sekarang walau alam saya sekarang pada fase di mana dulu teman-teman seangkatan saya di kuliahan 90% masuk ke Jakarta kan kebanyakan kalau anak-anak komunikasi UGM Jakarta ke agensi
ke media, ke jadi humas-humas BUMN, humas-humas kementerian itu. Saya pada fase sekarang di mana Bismillah saya sudah mendapatkan apa yang saya impikan ketika 10 tahun lalu gitu kan. Jadi rezeki Jakarta tapi rumahnya Jogja, rumahnya Jogja. Itu berarti kan selagi berbisnis itu juga sekaligus berorganisasi ya, itu Betul. mengimbanginya bagaimana ya itu? Ya nggak mudah. Nggak mudah tuh, Nggak gimana? mudah. Kadang kan di bisnis ini kan juga sudah isinya sudah rumit tersendiri gitu. Terus Yes. di organisasi kan juga pasti ada mungkin kayak tanggungan-tanggungan tersendiri gitulah yang Iya. dibebankan kepada kita sebagai mungkin pengurus organisasi kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang itu semua ada fasenya kan. Ada fase di mana ibaratnya kayak persentase dulu. Dulu ketika saya awal-awal masuk bisnis dan masih di organisasi kan, saya ketika masuk bisnis saya di DPD IMM. Ya ketika itu saya nggak bisa begitu aktif banget. Nah, jadi paling 80% ngurus bisnis, jelas nyari nafkah buat keluarga karena saya ngawali kan. Jadi ketika itu pegawainya belum ada. Jadi saya 80% ngurus bisnis, 20% ngurus organisasi. Jadi ketika semakin organisasi membesar, sebenarnya kan ketika organisasi bisnis membesar, itu kita invest ke orang. Jadi kita pelan-pelan mendelegasikan. Jadi kita delegasikan, misal yang jaga rental udah ada, yang bagian belanja alat udah ada, yang bagian maintenance bersih-bersih service udah ada, yang bagian sampai pada titik di mana misal bagian security, yang eksekusi kasus itu udah ada. Jadi sekarang saya di fase di mana saya udah nggak terlibat sama sekali di rental, Jadi tinggal memantau dan turun ketika ada pemadam kebakaran. Jadi misalnya ada masalah sak mentok-mentoknya, saya baru turun. Itu pun saya udah doktrin. Jadi saya kan ada di 3 direktur kan. Ada direktur operasional rental, yang ngurusin semua operasional dan marketing rental. Ada direktur HRD dan keuangan. Satu lagi direktur tadi yang live streaming itu, yang jasa. 3 orang itu udah saya doktrin. Pokoknya saya bilang gini, oh ya saya nggak mau tahu urusan itu udah selesai di kalian. Saya nggak mau tahu. Jadi apapun masalahnya harus selesai di kalian. Masuk yang staff-staffnya tuh. Jadi silakan kalau ada masalah hubungi direktur, mentok-mentok di situ. Saya nggak mau tahu. Jadi saya benar-benar turun tuh ketika tak mentok-mentoknya udah mereka udah jumpalitan direkturnya nggak ketemu caranya, baru saya turun tangan. Jadi logikanya kayak ada sawah ya. Misal ada sawah itu dipaculi sama direktur sama staff-staffnya. Tugas saya sebenarnya adalah mencarikan sawah baru. ya, ekspansi. Ekspansi. Jadi tugas saya sebenarnya harian saya adalah ekspansi. Jadi saya nggak ngurusi mereka nanamnya kapan, manennya kapan, apa itu ngasih pupuk kemana. Saya udah nggak mau tahu lah bahasa saya itu kan. Tugas saya adalah mencarikan sawah-sawah baru, mencarikan misal guru-guru, misal nyarikan guru-guru bisnis itu kan, yang ngajari mereka, oh ternyata sawah itu nggak cuma bisa dengan satu lahan gini, bisa kok padi campurin ikan, nah bisa. Artinya kan nambah alat baru itu kan. Dan juga mungkin mempersiapkan tadi mungkin kan yang mana bisnis ini kan karena sangat cepat disrupsinya gitu, jadi perubahannya sangat cepat, itu berarti mempersiapkan juga kira-kira ketika yang di sini stuck tuh kira-kira bagaimana plannya gitu juga. Betul. Jadi kita ya kalau kata guru bisnis kan beragama itu dengan dalil, berbisnis itu dengan data. Jadi kita menyiapkan data juga. Jadi kita ada data, misal data ada log, misal ada data frekuensi alat. Jadi alat misal kamera, misal mic ini keluar berapa kali, dia kurang berapa kali. Misal karena sudah keluar ada yang nyari kan namanya kurang kan. Ya, log kurang gitu kan. Log minus gitu kan. Kemudian ada frekuensi log berapa kali keluar, ada berapa kali dia kurang, ada lagi log alat yang nggak punya gitu kan. Nah, jadi kita punya data-data itu, di mana data-data itu kita olah. Jadi setiap sekian bulan kita baca, oh Mas kalau mau belanja alat ini. Kalau mau jual alat ini kayak gitu. Ini kayak awal tahun ini kita lagi jual alat. Biasanya kalau bulan-bulan Januari Februari kita lagi cuci gudang. Karena kenapa? Karena ini bulan-bulan lagi low lah, lagi santai. Kita jualin alat-alat yang sudah ada luarsa, alat yang nggak laku gitu. Berarti memang tidak hanya menyewakan, berarti memang ada yang dijual ya alat. Betul. Nah, ya jualnya masih jual cuci gudang. Jual cuci gudang. Tapi kemarin ketika corona kita sempat berapa kali pengadaan. Jadi kita apalah ketika corona yang bisa kita lakukan kan,
Terus kemudian kita buka iklan pengadaan studio. Alhamdulillah beberapa kali closing. Oh, Jadi berarti pengadaan studio. itu membantu mengadakan studio ya? Semacam kayak gini bisa. Jadi kita buatin RAP-nya, lampunya berapa, mic-nya, kameranya. Lumayan berapa kali, mungkin ada sekitar 5 sampai 10 kali lah closing kita. Dan Pengadaan. pasti lumayan banyak juga ya pas. Iya, alhamdulillah ya. Kan juga untuk alat-alat kan memang kalau untuk alat studio agak kompleks dan terutama ketika masyarakat kan nggak semuanya tahu gitu kira-kira apa aja yang diperlukan kan mungkin kabel-kabel ini kabel itu. Oke, saya baru ingat sekali lagi. Jadi salah satu clue gimana cara kita menyeimbangkan organisasi dengan bisnis adalah kita mengerjakan hal yang sama. Oh, Ya, jadi gimana maksudnya? Maksudnya adalah karena saya itu bekerja di bidang multimedia. Jadi apa sih yang saya kerjakan tiap hari? Nah, jadi dulu di fase awal bisnis kan yang saya kerjakan adalah saya biasa nulis artikel untuk SEO, untuk website loh, buat artikel iklan, desain, terus kemudian turun ke lapangan, video syuting, fotografi. Jadi kita mengerjakan hal yang sama di bisnis dan di organisasi. Itu jadi enteng rasanya. Jadi saya hampir berarti semenjak 2012 sampai 2023 ini itu mengerjakan hampir semuanya. Saya hanya mau aktif di bidang media. Bahkan istri saya juga saya minta aktif di bidang media. Saya sama istri sekarang kemarin saya kan punya admin ya. Saya punya list akun itu sekitar 13 akun. Ya, kita posting hampir tiap hari. Jadi semuanya kita ngurus media. Jadi kita sekali jalan itu kan, nggak ngerjakan hal yang double. Jadi karena sekali jalan kan saya buat tim. Jadi ada tim aspri saya, ada yang mikirin konten. Jadi kayak buat kalender konten tuh. Tanggal segini posting ini, tanggal segini buat posting ini. Ada tim desainer grafis, ada tim upload. Ya, ada tim kemarin sempat ada tim komik juga teman dari fundingnya ngekat ya wes akhirnya. Jadi ada yang gambar komik gitu kan. oh seperti itu begini. Nah, ada kita pernah pas corona sempat setahunan Pak ya. Tahunan buat komik corona untuk salah satu akun yang kami pegang. Tapi kan butuh funding kan karena nggak murah itu kan. Iya, untuk nyari talentnya juga agak kalau komik gitu ya. Jadi salah satu clue-nya adalah menyamakan apa yang kita kerjakan di bisnis dan di organisasi. Jadi di situ kita malah jadi expert. Jadi sebenarnya itu soft selling, kita jualan kan. Iya, makin ahli. Jadi saya pada fase di mana sebenarnya kalau orang Muhammadiyah DIY, kalau ngomongin multimedia mesti saya. Kecuali misal kompetitor saya TV-mu ya, TV-mu kan logikanya kayak BUMN lah. Iya. BUMN-nya Muhammadiyah kan. Tapi kalau swasta ya iFrame itu kan urusan apa namanya multimedia, urusan dokumentasi itu kan. Jadi peracara kerja media kan hampir kayak full time tuh. Jadi sebelum acara kita desain logo, desain poster, pas acara kita turun ke lapangan untuk foto, video. Setelah acara kita masih ngedit. Nanti kalau sudah saya edit posting. Jadi media itu memang perlu dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Kalau semuanya orang-orang yang relawan nggak bisa. Apalagi misal masa periodenya misal kayak periode di Pemuda Muhammadiyah atau Syiah kan 5 tahun. Nggak mungkin kuat untuk 5 tahun desain terus gitu kan, posting terus nggak bisa ini. Memang benar-benar harus yang ya sudah di bidangnya terus memang mengerjakan hal itu. Betul. Jadi teman saya ada yang expert di bidang kader. Jadi dia dimanapun jadi di bidang kader, dari sejak IMM sampai sekarang di Pemuda, di MPK, di PDM juga dia ngurusnya hanya ngurus di bidang kader, expert. Jadi bagaimana caranya kita sedini mungkin menemukan bidang yang kita sukai, nah, kemudian kita kapitalisasi bahasa saya. Jadi maksudnya gimana kapitalisasinya adalah bisa kita gunakan di tempat kerja maupun di tempat kita beramal. Amal usaha itu bahasa Muhammadiyah kan. Jadi dulu amal usaha itu saya tahu tafsirnya agak dari Ustadz Yunar. Jadi ketika suatu saat ditanya di kajian Kamis pagi itu, Ustadz, amal usaha Muhammadiyah itu artinya apa? Nah, kata beliau, amal usaha itu maksudnya amal itu bekerja 100% untuk beramal, tidak meminta bayaran dulu. Jadi saya bekerja karena keikhlasan saya. Usaha itu maksudnya adalah kita bekerja karena kita tahu bahwa pekerjaan itu profesional. Saya bekerja untuk dibayar.
bertemulah di Muhammadiyah, awal usaha. Mungkin kalau bahasa orang anak sekarang sociopreneur lah. Iya, iya. Iya, aslinya sama tuh kan. Oh iya sih. Aslinya sama. Intinya adalah bagaimana caranya kita bekerja ala profesional, tapi tidak perlu apa ya? Tidak perlu terlalu kencang memperhitungkan berapa kita dibayar. Tidak takut berapapun misalnya gitu ya. Betul lah. Makanya saya di Muhammadiyah kan saya nggak dibayar. Tapi tim saya kan butuh makan nih gitu kan. Nah kira-kira misal ada acara misal muswil ya. Oh iya, bisa musil. Muswil kira-kira butuh dokumentasi. Saya nggak dibayar loh. Tapi tim saya kan butuh dibayar kan, mereka kan punya keluarga itu. Kira-kira ada dananya berapa? Ya, ada dananya berapa? Tak cakne itu kan. Saya bagikan gitu kan untuk tim itu kan. Untuk misal transport, untuk mereka makan gitu kan. Itu amal usaha kan di situ. Kalau saya cuma usaha toh bakal saya hitung profesional kan. Mungkin lebih lain lagi. Kalau saya cuma amal toh, ya wis mangkat toh rasa mikir. Tapi nggak bisa kan, mereka kan gratis bagi klien, tapi bagi saya kan saya tetap bayari mereka. Kayak gitu. Misal bagi organisasi yang saya handle itu ngopeni medianya kan gratis. Mereka kan bagi mereka gratis, bagi saya kan saya bayar. Saya bayar bulanan kok. Admin saya bayari bulanan. Desainer grafis saya bayari bulanan gitu kan. Nah, gimana caranya kita punya bisnis itu bisa selaras dengan organisasi kita. Karena kata guru saya, Coach Bambang, mungkin pernah dengar Bambang Tengkleng gajah, bakso Tengkleng. Maksudnya lagi ya? Bakso Tengkleng Mas Bambang. Nah, itu saya sering berguru sama beliau. Beliau bilang gini, kalau kita cuma pengen kaya, kira-kira di Jogja, kira-kira yang digaji 10 juta cukup nggak? Cukup nggak kira-kira 10 juta? 10 juta cukup. Cukup atau mepet atau kurang? Cukup ya? Cukup. 20 juta? Kayaknya udah cukup. Nah, cukup. Dan itu sangat susah di Jogja kan. Saya Cukup sih. hampir nggak ada gaji segitu di Jogja. Apalagi kan memang secara UMR ya, mohon maaf. Kurang kan? Iya. Ya, betul kan? Nah, kata Coach Bambang itu kalau cuman pengen kaya, sebenarnya jadi bahasa kalau cuman pengen kaya, uang itu ada angkanya, ada nominalnya. 10 juta di Jogja cukup, 20 juta kebanyakan, katakan gitu kan. Kalau cuma pengen kaya. Tapi kalau kita pengen dakwah beneran, berapapun kurang kok. Kok bisa kurang? Ya jelas kurang om kita biaya dakwah kita kan. Nanti misal ada yang kayak saya di cabang Ngaglik ya. Kemarin mengadakan ambulanmu 200 jutaan. Itu belum selesai ambulanmu, sudah kemarin ada Turki. Oh iya. Ya, tuh sebelum yang lagi kemarin Cianjur, berapapun kurang untuk dakwah. Jadi artinya kita niati bisnis kita itu jadi penopang dakwah kita kan. Besok ada Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke Balikpapan. Ya berangkat sendiri, bayar sendiri. Maksudnya kan bayar sendiri dengan uang dari bisnis saya kan. Jadi gimana caranya bisnis kita jadi penopang dakwah kita tuh. Desember kemarin berangkat ke mana? Berangkat ke Bandung, Muktamar Nasiah antar istri, ya biaya sendiri. Nah, itu jadi di situ spiritnya di situ. Senangnya kan di situ senangnya gimana caranya kita melakukan yang terbaik untuk bisnis, karena kita tahu bahwa bisnis kita akan menopang dakwah kita. Jadi kita nggak takut lagi misal mau organisasi tapi takut raiso bayar iuran, raiso dijak misal kemana gitu kan untuk safari dakwah gitu kan. Dan insya Allah secara rezekinya bakal ngalir terus itu Mas. Betul wes. Nah, kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita tidak bisa kita duga juga bisa terus mengalir gitu. Semakin kita memberi semakin deras alirannya. Kalau misalnya gitu punya saya biasa sedang mentok itu mending sedekah wis gitu aja. Lagi mentok, misal lagi mentok bisnisnya lagi mentok mau dibawa kemana, wis ada duit sedekah, kayak misal belikan beras kasih ke kanan kiri rumah yang kurang gitu kan. Transferi misal ada anak asuh, ada adik asuh gitu. Biasanya setelah kita ngasih gitu pikiran jadi pelong. Bahkan kekuatan sedekah ya, ini kuasanya Allah ya. Kita dulu pra 2018 itu banyak kasus yang susah diselesaikan. Seperti apa? Ya kasus rental. Oh, kasus di rental ya? Tapi pasca 2018 kita kemudian buka rumah tahfidz di Gamping. Jadi ada dulu ya pengasuhnya alumni Budi Mulia angkatan 9 namanya Mas Muatin. Jadi pasca kita buka rumah tahfidz yang mana kita biayai hidup pengasuhnya, biayai hidup santrinya, biayai biaya sekolahnya. Itu
dalam banyak kasus itu orangnya sama, pelakunya sama ya. Dia nggarong di rental-rental lain, di tempat kita dikembalikan kok. Itu keajaiban Allah lah. Jadi kayak sedekah itu kan menolak bala kan. Jadi bagian dari juga menolak bala gitu kan. Melancarkan rezeki, menolak bala gitu. Luar biasa ya. Mas Furqan tuh saksi hidup tuh. Kita dulu pas eksekusi itu sebelum punya rumah tahfidz itu eksekusi itu eksekusi sampai Boyolali, eksekusi pernah ke Makassar, eksekusi intinya ya, ke Pelayan, Gunung Itu Kidul. eksekusi multimedia. Eksekusi, maksudnya eksekusi keamanan, jadi Keamanan ngambil kembali barang kami. itu apa istilahnya, penyewanya lari sampai situ Iya, begitu. lari, ngilang langsung ngumpet lah. Bahkan doktrin saya ke anak-anak, nek terjadi kasus, 1 rupiah pun akan kita perjuangkan. Karena itu kan hak kita. Iya. Jadi kalau sampai kita mati karena mengejar itu kan hifdzul mal, kan? Berarti kan jihad. Insya Allah jihad Iya, bagi kita. hifdzul. Surga lah. Jadi kejar terus sampai ketemu sak mentok-mentoknya. Ini kita juga lagi ada kasus. Ini awal tahun ini ada sekitar 5 atau 6 kasus di rental di Jogja. Yang lainnya rentalnya kena 52 juta. Ada teman saya 52 juta, ada yang kena 40 juta, ada yang 30 juta. iFrame kuasanya Allah kena 8 juta. Itu kita kejar. Kemarin saya rapat menentukan sikap. Sebenarnya kita udah ketemu orangnya. Kita udah sowan ke rumahnya, udah ketemu orang tuanya. Ternyata orang tuanya kan udah parah tuh loh. Sendirian bareng anaknya kok tinggal di rumah. Lagi kita sidang, anaknya izin ke belakang. Habis itu Kabur. Hilang, ternyata ngilang langsung ya. Saya santai lah, artinya kita udah tahu rumahnya. Besok kita kasih surprise, nanti kita cari waktu, kita surprise tengah malam, baru subuh. ya suatu saat kan namanya rumahnya pasti balik. Paling bisa pas lebaran kan pulang tuh. Surprise, tarik ke Polda kan, ceplung nih kan. Ya. Oh, berarti itu salah satu tantangannya di ini ya. Kalau bisnis sewa itu klien lari itu. Security. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun selalu beresiko, apapun itu pekerjaan itu. Nggak ada kalau seandainya ada pekerjaan yang tanpa resiko, mesti sudah banyak orang yang akan ada banyak orang yang kesana semua dan kaya-kaya. Problemnya ternyata kan pekerjaan itu selalu ada resikonya kan. Ada yang resikonya gajinya nggak banyak, itu kan. Ada yang resikonya gajinya banyak tapi nggak pernah pulang ke rumah. Iya. Ada yang resiko keamanannya, ada yang resiko waktunya, tapi itu goib kan, loh. Jadi kayak teman saya tuh unik ya. Jadi memang rezeki itu goib. Teman saya ada yang rumahnya di Nitian, tahu Nitian ya? Nitian. RSUD Wiro Saban. Ya, orang Selatan. Jadi bisa selatan ya? Oh iya. Di selatan. Teman saya tuh ada yang rumahnya di Nitian. Dia ngajarnya ke Unisa. Kan ngajarnya itu. Lebih. Betul. Ada lagi teman saya rumahnya di sebelah Unisa. Ngajarin ke UAD. Itu kan apa namanya? Arti gini, rezeki itu memang misteri Allah itu kan. Rezeki misteri Allah. Ya kita tugas kita saja kan mencari Cak Nun kan mau menjalani itu rasanya. Ngelakoni wae, rambutnya apa dilakoni wae kan. Dilakoni, ojo ngeluh kan. Bersyukur, ojo ngeluh, apapun lah. Jadi kalau sekarang masih kuliah disyukuri. Jadi apapun kuliahnya disyukuri. Jadi kan banyak tuh yang aduh Tugas banyak kebanyakan atau aduh ini nggak sesuai dengan passionku kan. Jadi tugas kita kan melakukan itu dilakoni sih. Dilakoni, disyukuri. Karena faktanya nanti ketika sudah selesai kuliah itu 90% orang kerja nggak sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau yang saya alami, hidup saya itu banyak berubah pasca kuliah ya. Satu dengan ikut Muhammadiyah, ikut IMM. Yang kedua dengan tadi belajar di luar kelas, bukan di kelasnya. Kelasnya lali kok. Di luar kelasnya kan saya tadi belajar di TV biru, di TV biru, terus apa namanya, belajar juga ikut lomba-lomba film gitu kan. Itu hal-hal yang ternyata itu merubah hidup saya. Jadi
jangan berpuas diri hanya dengan punya IPK 4,0, Tapi pengalaman nol. lulus 3 tahun 8 bulan, ya, atau bisa lebih lagi nggak ya? Karena ketika lulus kecepatan, IPK tinggi banget, sedangkan nggak punya pengalaman di luar kampus, yakin wis pagi wisuda, sore udah bingung, aku mau ngopo nih bareng ya. Gak ada yang dikejar. Iya, aku mau ngopo nih, mungkin terus ke S2 mungkin itu artinya ketika kita tidak pernah merasakan dunia luar di luar kampus, kita sebenarnya tidak punya bekal apa-apa dalam kehidupan. Ya mungkin sudah mendekati waktu akhirnya nih. Ya mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement mungkin Mas untuk malam ini Mas. Oke, kesimpulan saya adalah kalau temanya harmoni bisnis dan organisasi, ya jangan ditubruk-tubrukkan. Jadi jangan dipertentangkan. Kalau orang sukses di bisnis lupa organisasi, kalau orang sukses di organisasi lupa di bisnis, saya kira itu bisa dibarengkan lah. Jadi kuncinya adalah kalau kata guru saya berulang kali sebutin namanya Bung Desem Waringin, guru bisnis saya, dia bilang 2 hal yang akan membuatmu sampai di puncak karir itu adalah satu dengan siapa, dengan 2 hal yang akan membawamu ke puncak karir itu, yang pertama adalah apa pekerjaan pertama. Karena di pekerjaan pertama itu biasanya kita akan menemukan mentor, menemukan pengalaman hidup yang itu belum tentu sama dengan belum tentu linear dengan kuliah kita. Jadi kalau caranya kita pekerjaan pertama itu membawa kita ke dunia yang sesuai dengan passion kita kan. Yang kedua, hal yang bisa membawamu sampai ke puncak karir adalah dengan siapa kamu menikah. Karena nanti istri atau pasangan kita itu yang akan mensupport, jadi support system keberhasilan karir kita. Karena saya lihat banyak banget teman-teman atau senior istilahnya barapi njuk leren diren. Barapi njuk ngilang, nggak bisa rapat, nggak bisa keluar malam. Maksudnya walaupun keluar malamnya bukan nongkrong, tapi misalnya kayak gini kan keluar malam rapat, keluar malam diskusi, keluar malam belajar gitu kan. Pastikan milih pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan passion. Yang kedua, pastikan milih pasangan yang tepat. Oke, itu kira-kira. Ya mungkin cukup sekian untuk cara kita pada malam hari ini. Ya mungkin sangat banyak gitu ilmu yang bisa kita dapatkan ya pada podcast ngobrol bersama pakar pada malam hari ini. Ya mungkin dari saya selaku host untuk acara pada malam hari ini, bila mana ada salah kata dari saya ataupun kurangnya, saya mohon maaf. Oke, mungkin kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.